أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bisawmil khamisi wal jum'ah wa ahya'u lailatul jum'ah. Ini daripada kebiasaan orang-orang dahulu, para salafun saleh. Mereka itu tahu tentang kemuliaan, ya, keagungan orang berpuasa, ya, di hari Kamis, Jumat, Kamis dan Senin, ya. Itu bagian daripada hal-hal yang paling dicintai oleh Allah SWT. Senin, Kamis, ya, itu adalah sunnah Nabi. Jumat adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Ayyam. Ya, rajanya hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat, wa lailuha, dan malam Jumat. Nah, kenapa orang-orang dahulu kalau datang hari Jumat dan malam Jumat mereka menghidupkan dengan ibadah, menghidupkan dengan baca surat Kahfi, menghidupkan membaca surat Tabarok, surat Waqiah, surat Dukhan, surat Muhammad, ya. Kemudian bangun tengah malam dan lain sebagainya, memperbanyak membaca salawat, karena malam Jumat dan hari Jumat adalah malam dan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita menghidupkan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, maka kelak Allah akan memuliakan kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka muliakan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah. Nah, salah satunya diantaranya apa? Puasa di hari Kamis sama hari Jumat, atau Kamis atau hari Kamis dan Senin. Biasakan puasa Kamis, Senin, melatih diri kita, melatih, ya. Nah, karena Nabi SAW itu menyunahkan untuk puasa Senin dan, ya. Kemudian Jumat hidupkan, ya. Wa ahya'u lailatul Jumat, hidupkan malam Jumat. Udah. Malam Jumat jangan dibuat macam-macam, jangan dibuat ngobrol yang enggak, jangan dibuat memperbanyak bicara yang enggak, ngobrol yang tidak. Udah, kalau sudah datang malam Jumat, khususkan. Alhamdulillah kita punya rutinitas setiap malam Jumat baca sholawat. Udah, rutinkan setiap malam Jumat baca sholawat. Udah, rutinkan. Kenapa? Karena ini malam mulia, malam agung, ya, malam Jumat ini Sayyidul Ayyam, ya. Malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita berdoa kepada Allah pada malam Jumat, hari Jumat, maka doanya akan diistijabah oleh Allah. Mohon sama Allah taala, ya. Apapun yang kita kerjakan di hari yang mulia, di tempat yang mulia, maka itu akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat majelis taklim, majelis zikir, tempat yang mulia, dibacakan sholawat, luar biasa. Ya. Jadi di sini berkumpul daripada semua kebaikan. Maka insya Allah kalau kita menghidupkan dengan malam Jumat dengan sholawat, ya, dengan zikir, dengan wirid, dengan baca Quran. Nah, malam Jumat jangan lupa baca surat Kahfi. Baca untuk Kahfi. Baca malam Jumatnya baca surat Kahfi. Ba'dal maghrib. Ya, kalau nggak bisa malam Jumatnya hari Jumat, ya. Orang yang baca surat Kahfi itu nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebentar baca malam Jumat atau hari Jumat baca. Kalau malam ini belum baca, ya besok pagi hari Jumat baca surat Kahfi. Kemudian baca surat Waqiah, surat Tabarok. Jangan lupakan surat Tabarok itu setiap malam baca. Ya. Nabi mengatakan siapa orang yang mudawam membacakan surat Tabarok setiap malam atau setiap hari, sore atau malam kita baca daripada surat Tabarok, maka surat Tabarok itu akan menjadi penerang kita di alam kubur, akan menjaga kita nanti di alam kubur, ya, akan memberikan keselamatan kita di alam kubur. Tabarok itu akan membela kita, membantu kita nanti di alam kubur. Manakala orang sudah tidak bisa membantu kita di alam kubur, kita masuk di alam kubur sendirian. Tabarok yang kita baca di dunia, setiap hari kita baca surat Tabarok, surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in Al-Muluk, dibaca itu tiap hari, ya, ba'dal asar atau ba'dal maghrib dibaca. Itu nanti surat Tabarok akan membela kita di alam kubur, akan memberikan penerangan di alam kubur, di alam kubur, akan membantu kita di alam kubur, ya.
ketika kuburan seseorang yang bermaksiat, nanti kuburan itu akan menghempit daripada badan orang tersebut. Surat Tabarok akan membela kita di alam kubur. Baca surat Waqiah. Nabi mengatakan, man qara'a suratul Waqiah, siapa orang yang membaca suratul Waqiah ba'dal asar atau ba'dal maghrib, baca suratul Waqiah, la yusibuhul faqr qat, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan seumur-umur. Tuh. Pingin punya duit, baca surat Waqiah. Iya, pingin kerjaannya lancar, baca surat Waqiah. Dompet kosong, baca Waqiah. Iya, biar diisi sama Allah Ta'ala. Kalau diisi sama manusia teh kecil, diisi sama Allah Ta'ala. Waqiah. Ya, Nabi yang mengatakan siapa orang yang baca surat Waqiah tidak akan ditimpa kemiskinan seumur hidup. Yakin tak? Nabi yang ngomong, bukan Habib. Yakin kalau Habib teh mungkin bohong. Ya, Nabi yang ngomong. Baca surat Waqiah paling juga 5 menit selesai, 10 menit selesai. Tapi kita nggak bakal miskin. Kan kita kepingin punya duit terus. Nah, kan baca surat Waqiah. Alhamdulillah orang baca surat Waqiah nggak bakal baca surat Kahfi, baca surat Muhammad, ya. Hal yang begitu itu jangan lupa, terus diistiqomahkan, ya, terutama dibaca pada hari Jumat dan malam Jumat, ya. Kemudian beliau melanjutkan dengan nasihatnya, hendaklah kalian gunakan sisa umur kalian untuk selalu ingat kepada Allah. Sisa umur kita sekarang, sisa umur seberapa? Udah nggak banyak sisanya. Antara kita hidup di dunia sama menunggu kematian, lebih dekat kemana coba? Kematian. Udah sisanya, udah sisa. Namanya juga sisa. Di sini katakan baqiyatil umur. Sisa, namanya juga sisa. Kita kalau makan ada sisa, berarti sedikit atau banyak? Nah, kalau sisa teh sedikit, nggak ada. Kalau banyak teh bukan sisa, namanya masih utuh itu. Ya kan? Nah, hidup kita di sisa berarti sedikit. Nah, kalau sedikit, perhatikan betul. Kita punya umur sudah tinggal sedikit, nggak lama lagi di dunia, udah cukup, udah lama. Orang yang umurnya 40, 50, udah 50 tahun. Udah 50 tahun hidup di dunia, Masya Allah, 50 tahun. Masih mau nambah lagi. Nah, pingin panjang umur, terus. Udah 50 tahun, berarti sisa berapa? 10, 20, 15, nggak jauh dari itu dah. Udah. Beliau katakan, gunakan sisa umur kalian, mau kapan lagi kembali kepada Allah? Ya, mau kapan lagi? Ya kan, sisa umur ini gunakan untuk zikir, gunakan untuk sholat jamaah, gunakan untuk baca Quran, gunakan untuk istighfar, ya. Nah, jadi supaya ada keseimbangan, ya. Manakala kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa, ya, langsung istighfar, mohon ampun, ya. Baca Quran. Sisa umur kita nggak banyak, ya. Sisa umur kita teh, nah, apalagi yang udah tua-tua teh, udah kepala 6, kepala 7 teh, mau kemana teh? Ntar lagi udah wassalamualaikum. Jalan ke masjid yang ngos-ngosan, benar enggak? Masya Allah. Wa alaika bidzikril maut, dan hendaklah kalian selalu mengingat kematian. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت